Bab 151 tidak pernah dalam mimpi mereka menyangka bahwa Leon akan mampu mengalahkan 8 atau 9 penjahat ganas sendirian. Dia bahkan sama sekali tidak terluka. Sungguh tidak dapat dipercaya. Boden sangat terkejut. Dia mengusap matanya karena tidak percaya. Dia tahu bahwa Leon adalah rekan kerja Lily. Dia tidak pernah menyangka seorang pekerja kantoran biasa seperti Leon mampu bertarung dengan sangat baik. Itu benar-benar mengguncangnya. Tiba-tiba, seluruh tempat itu sunyi. Begitu sunyinya sehingga suara jarum jatuh pun dapat terdengar. Kuat sekali. Lily adalah orang pertama yang bereaksi. Matanya yang indah berbinar. Leon terlihat sangat tampan dan jantan saat memamerkan tubuhnya tadi. Lily mulai menatap Leon dengan sedikit rasa hormat. Ya, Leon hebat sekali. Serena dan Jared sangat gembira melihat kemampuan Leon. Bagaimana ini mungkin? Rizzy menutup mulutnya karena terkejut. Dia tidak dapat mempercayainya. Sebelum ini, Leon adalah sampah Manson Company. Dia tidak akan pernah membalas dendam, tidak peduli seberapa keras dia dipukuli atau dimarahi. Pada saat itu, Leon tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Dia mengalahkan begitu banyak penjahat berotot sendirian. Sosoknya yang agung cukup untuk membuat siapapun takut. Dia tanpa sadar mencubit wajahnya untuk melihat apakah dia sedang bermimpi. Rasa sakit mengatakan padanya bahwa semuanya nyata. Dasar hina. Duncan mengepalkan tangannya erat-erat. Ekspresinya berubah masam. Seharusnya dia yang pamer. Namun, dia tidak cukup baik dan malah ditampar Walter dengan memalukan. Sebaliknya, Leon menggunakan keterampilan bela dirinya untuk mengejutkan semua orang di sana. Leon tidak hanya berhasil menyelamatkan gadis yang dalam kesulitan itu, Leon bahkan merenggut kejayaan yang seharusnya menjadi miliknya. Leon tiba-tiba berubah menjadi bintang pertunjukan. Jelas terlihat betapa cemburu Duncan. Boden, sekarang giliranmu. Leon menyeringai. Tangannya mengepal saat ia mulai berjalan menuju pelaku utama di balik semua ini. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Jangan mendekat. Boden sangat ketakutan. Wajahnya tampak ketakutan dan bahkan berpikir untuk berbalik dan lari. Namun, kakinya terlalu lemah dan menolak untuk bekerja sama. Leon menendang Boden ke tanah, lalu menginjak dada Boden sambil mencibir, "Kau benar-benar tak tahu malu. Kurasa aku harus mematahkan lenganmu atau mungkin kakimu. Mungkin kau akan mengingat pelajaranmu saat itu." "Tidak," Boden hampir mengompol karena takut. "Bocah, jangan sombong begitu. Aku peringatkan kau, jika kau menyentuh sehelai rambut pun dari sepupuku, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Teriak Walter dengan marah saat ia terjatuh ke tanah. Meskipun Leon sangat terampil, Walter tetaplah orang yang terkenal di dunia bawah. Ia memiliki reputasi sebagai orang yang kejam. Dia tidak akan mengakui kekalahan kepada Leon semudah itu, meskipun dia sempat dirugikan. "Kau tidak akan membiarkanku pergi. Benar-benar lelucon. Hidup kalian semua ada di tanganku sekarang. Aku tidak berencana membiarkan kalian lolos begitu saja." Leon terhibur dengan kata-kata Walter. Dia memandang Walter seperti orang bodoh. Setelah itu, dia menghentakkan kakinya dan terdengar suara retakan yang jelas. Boden mengeluarkan ratapan kesedihan. Setidaknya 2 atau 3 tulang di tulang rusuknya patah. "Bocah, berhenti sekarang juga. Kali ini aku hanya ceroboh, kalau tidak aku tidak akan jatuh padamu. Jika kau berani, beri aku waktu beberapa menit. Aku akan memanggil seseorang sekarang juga. Setelah itu, aku akan memastikan kau tidak akan bisa pergi dengan tenang." Chapter 152. Walter sangat marah, dan wajahnya tampak kejam. "Oh, kalau begitu, aku akan memberimu waktu setengah jam. Silakan panggil siapapun yang kau mau. Mari kita lihat seberapa hebat kemampuanmu sebenarnya." Leon mencibir. Mereka hidup dalam masyarakat yang taat hukum. Meskipun dia menghajar Walter dan anak buahnya, tidak mungkin dia bisa melakukan apapun kepada mereka. Paling-paling, dia hanya bisa memberi mereka pelajaran. Namun, Walter tampaknya tidak mau belajar dari kesalahannya. Jika Walter mengingat dendam ini dan mencoba membalas dendam di masa mendatang, dendam itu mungkin akan meluas ke keluarga Lily. Itu akan menjadi bencana. Dia sangat terampil,
jadi dia tidak takut akan balas dendam dari Walter, tetapi keluarga Lily hanyalah rakyat jelata. Tidak mungkin mereka bisa melawan balas dendam Walter. Cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan meminta Walter mengerahkan semua yang dia bisa saat itu. Setelah itu, Leon akan mengalahkan Walter sepenuhnya hingga Walter dipenuhi rasa takut dan putus asa. Itulah satu-satunya cara menanganinya dengan tepat. Baiklah, kamu sendiri yang mengatakannya. Jangan menyesalinya. Walter sangat gembira. Ia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Serene, Lily, dan yang lainnya terkejut dengan apa yang dilakukan Leon. Leon, apa kau gila? Mereka semua orang jahat dari dunia bawah. Bukankah kau hanya menunggu kematian jika kau memberi mereka kesempatan untuk memanggil anak buah mereka? Rizzy mencaci maki. Benar sekali, Leon. Kurasa kita harus segera menelepon polisi. Kita harus menyerahkan ini pada polisi. Serena dan Lily juga khawatir. Jangan panggil polisi. Orang-orang ini hanya menakut-nakuti Anda secara verbal sebelumnya. Mereka tidak pernah benar-benar melakukan sesuatu untuk menyakiti Anda. Bahkan jika Anda membiarkan polisi menangani mereka, mereka akan dibebaskan setelah beberapa hari di penjara. Tidak ada gunanya. Leon menggelengkan kepalanya. Lily dan yang lainnya terdiam. Mereka tahu bahwa Leon benar. Anak buah Walter semuanya berpengalaman di dunia lain. Tanpa mereka melakukan kejahatan serius, polisi tidak akan dapat melakukan apapun terhadap mereka. Meskipun tidak ada gunanya melaporkannya ke polisi, kamu juga tidak boleh pamer. Kata Rizzy dengan tidak senang. Dia pikir Leon hanya ingin pamer di depan Lily. Aku tidak pamer, aku hanya ingin menyelesaikan masalah ini demi Lily. Tidak ada satupun dari mereka yang baik. Aku khawatir mereka akan mengincar keluarga Lily untuk balas dendam di masa mendatang. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan menghadapi mereka sepenuhnya dengan kekerasan. Hanya dengan begitu kita dapat menyelesaikan masalah ini. Leon berkata dengan tenang. Apa, menurutmu mereka akan membalas dendam pada keluargaku? Keluarga Lily tampak pucat karena ketakutan. Mereka baru menyadari betapa seriusnya masalah itu setelah apa yang dikatakan Leon. Lagi pula, Walter baru saja mengancam mereka, meminta mereka untuk berhati-hati saat keluar di masa mendatang. Boden juga bukan orang yang akan membiarkan masalah berlalu begitu saja. Itu cukup membuktikan bahwa kekhawatiran Leon tidak berdasar. Leon, apa yang harus kita lakukan? Kau harus membantu kami. Serena meraih lengan Leon, dan wajahnya penuh ketakutan. Leon adalah satu-satunya penyelamat mereka saat itu. Selain mengandalkan Leon, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Jangan khawatir, aku juga salah satu penyebabnya. Aku pasti akan menyelesaikan masalah ini untukmu. Janji Leon. Kau benar-benar suka bicara. Kau tidak punya uang atau kekuasaan. Bagaimana kau akan menyelesaikannya? Bab 153, apakah kau pikir kau tak terkalahkan hanya karena kau tahu seni bela diri? Sungguh lelucon. Rizzy memarahinya. Meskipun dia baru saja melihat bahwa Leon terampil, itu tidak berarti apa-apa. Jika Walter memanggil lebih banyak dan lebih kuat, Leon tidak akan mampu menghadapinya. Jumlah yang banyak. Lagi pula, bagaimana kalau Leon benar-benar mampu mengatasinya? Masyarakat sudah tidak membutuhkan lagi seni material. Uang adalah kekuatan yang sesungguhnya. Seseorang yang tidak punya kekuasaan atau uang seperti Leon akan berakhir di penjara selama separuh hidupnya jika dia secara tidak sengaja melumpuhkan seseorang dalam perkelahian. Pada akhirnya, dia merasa pikiran Leon terlalu naif. Keluarga Lily tampak seperti baru saja disiram air dingin. Mereka tahu bahwa Rizzy benar. Leon tidak berdaya, tidak akan mudah untuk menangani masalah ini. Jika Leon tidak mampu mengatasinya dengan baik, dia sendiri yang akan berada dalam bahaya. Bagaimana dia bisa membantu keluarga mereka? Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri, Leon tersenyum. Meskipun dia orang yang tidak berdaya, dia mengenal beberapa orang yang punya pengaruh. Misalnya, ada Iris dan Yang, atau bahkan Bernard dan Wick. Jika dia benar-benar tidak mampu mengatasi masalahnya, dia bisa saja meminta bantuan Lily atau Bernard dalam skenario terburuk. Namun, sebelum dia bisa menjelaskan semuanya,
Dunchan tiba-tiba berjalan mendekat dengan bangga. Nona Cameron, jangan khawatir. Serahkan saja padaku. Aku akan membantumu mengatasinya. Dunchan menepuk dadanya dengan yakin. Dunchan sangat tidak senang setelah Leon mencuri perhatiannya dengan memukuli anak buah Walter. Kesempatan itu ada untuknya. Keluarga Lily menghadapi masalah berat, jadi wajar saja jika dia harus maju. Dia tidak boleh membiarkan Leon mencuri perhatiannya lagi. Kamu, keluarga Lily menatap Dunchan dengan ragu. Dunchan membanggakannya sebelumnya, dan ditampar oleh Walter hingga ia harus bersembunyi di sudut dengan tenang. Mereka semua ingat apa yang terjadi dengan jelas, jadi tidak mungkin mereka akan mempercayai apa yang dikatakan Dunchan. Benar sekali, aku sudah mengirim pesan pada ayahku sebelumnya. Dia akan segera datang bersama anak buahnya. Dengan koneksi dan kekuasaannya di kota tua, semua orang harus tunduk padanya. Jika dia bergerak, kita pasti baik-baik saja. Kata Dunchan dengan bangga. Itu hebat. Jika ayah Tuan Leonard muncul, kita pasti baik-baik saja. Kata Rizzy dan Richard dengan gembira. Mereka berdua secara pribadi melihat kemampuan Dunchan sebelumnya dan tahu bahwa ayah Dunchan, Anthony, memiliki uang dan kekuasaan. Akan sangat mudah untuk menghadapi para penjahat kecil itu. Bibi Serena, sepertinya kamu sudah selamat. Kata Rizzy penuh semangat, mengabaikan Leon sepenuhnya. Keluarga Serena saling berpandangan. Mereka awalnya tidak percaya pada Dunchan, tetapi berkat reaksi Rizzy, mereka mulai sedikit percaya padanya. Namun, mereka masih ragu. Mereka khawatir Dunchan akan tetap tidak bisa diandalkan seperti sebelumnya. Tepat pada saat itu, suara langkah kaki yang panik terdengar di luar. Siapa yang berani memukul anakku? Kau pasti ingin mati. Sebuah suara kasar dan marah terdengar. Seorang pria gemuk berusia lebih dari 50 tahun memimpin lebih dari 20 pria muda dan berotot yang memegang tongkat di tangan mereka menyerbu dengan marah. Dia adalah Anthony. Chapter 154, Ayah. Akhirnya ayah datang. Dunchan berlari kegirangan. Melihat memar yang sedikit merah di wajah Dunchan, sepertinya dia ditampar. Anthony sangat marah. Dunchan, siapa yang berani menamparmu? Beraninya mereka. Itu dia. Dunchan menunjuk Walter dengan penuh kebencian. Setelah beristirahat sejenak, anak buah Walter akhirnya berhasil memanjat dengan susah payah. Mereka tidak pernah menduga akan bertemu dengan anak buah Anthony. Beri mereka pelajaran, teriak Anthony. Sambil melambaikan tangan, anak buahnya mulai menyerang Walter dan yang lainnya. Anthony, aku Walter. Saya peringatkan Anda, bos saya. Walter terkejut. Sebelum ia sempat meneriakkan nama bosnya, seorang pemuda mengarahkan tongkat bisbol tepat ke kepalanya. Siapa sih Walter? Aku belum pernah dengar namanya sebelumnya. Hajar mereka semua. Walter mengejek dengan nada meremehkan. Walter bukanlah tokoh besar di dunia bawah, dan dia tidak setenar itu. Dia pernah mendengar tentang Anthony sebelumnya, tetapi Anthony sama sekali tidak mengenalnya. Bagaimana mungkin Anthony mau memperhatikan penjahat tak penting seperti dia? Ledakan, ledakan, ledakan. Atas perintah Anthony, anak buahnya menghajar anak buah Walter dengan lebih kejam lagi. Leon sudah menghajar habis pasukan Walter. Mereka semua sudah sangat lemah. Anthony juga membawa banyak pasukan, jadi mereka tidak sebanding. Dalam beberapa saat, Walter dan anak buahnya kembali terkapar di tanah. Mereka semua hanya bisa melindungi titik-titik vital mereka saat dipukuli dengan kejam. Beraninya kau menamparku sekarang. Kau tahu tempatmu sekarang. Dunchan mengambil kesempatan itu untuk maju dan menendang Walter. Setelah itu, dia teringat Boden yang mencoba merebut Lily darinya. Dia berjalan di samping Boden dan menendang Boden beberapa kali dengan dingin, menyebabkan Boden menjerit kesakitan. Keluarga Lily tercengang melihat pemandangan itu. Mereka meragukan kemampuan Dunchan, tetapi ketika mereka melihat Anthony membawa begitu banyak orang, semua keraguan mereka lenyap. Yang terpenting, Anthony punya uang dan kekuasaan. Bahkan jika dia melukai mereka semua, dia akan mampu mengatasinya dengan mudah. Leon tidak mungkin melakukan hal itu karena ia tidak mempunyai cukup kekayaan. Bibi Serena, apakah kamu sudah melihatnya sekarang? Sudah kubilang kau tidak perlu khawatir.
Bahkan jika Leon tidak melakukan apapun tadi, Tuan Leonard pasti bisa menangani semuanya. Aku tidak berbohong padamu, kata Rizzy bersemangat. Dia memperkenalkan Dunchan kepada Lily sebagai calon pelamar. Melihat bagaimana Dunchan memamerkan diri di depan seluruh keluarga Lily, Lily sangat senang. Benar sekali, bahkan tanpa orang ini, aku pasti bisa mengatasinya. Dia hanya melakukan sesuatu yang sia-sia. Dunchan berjalan kembali dengan penuh kemenangan. Dia menatap Leon dengan ekspresi menantang, membenci Leon karena telah mencuri perhatiannya sebelumnya. Leon bahkan tidak melirik Dunchan sedikit pun. Dia hanya berencana memberi Walter dan Boden pelajaran agar mereka tidak melakukan apapun di masa mendatang. Karena Anthony membantunya, itu menghemat banyak tenaganya. Di sini terlalu ramai. Seret semua orang ini keluar. Anthony mengejek sambil memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menyeret anak buah Walter keluar. Chapter 155, Bibi Serena. Ayo kita keluar untuk melihat juga, Rizzy tersenyum dan berkata. Serena ragu sejenak sebelum mengangguk. Kemudian, mereka semua berjalan keluar, termasuk Leon dan Lily. Ketika mereka berada di luar, Anthony memerintahkan anak buahnya untuk melemparkan anak buah Walter ke tanah. Pada saat itu, mereka tiba-tiba mendengar bunyi klakson mobil. Lebih dari selusin mobil Volkswagen hitam mulai melaju. Mereka segera berhenti di lingkungan itu, menghalangi jalan masuk. Saat pintu terbuka, 3 atau 4 lusin pria muda bertampang garang mengenakan setelan hitam keluar dari mobil. Melihat itu, Anthony, Serena, dan yang lainnya tercengang. Hebat, pasukan kita sudah tiba. Walter sangat gembira. Bala bantuannya sudah tiba. Siapa orang-orang ini? Ekspresi Anthony berubah. Ada keraguan di wajahnya. Ayah, mereka mungkin bala bantuan Walter. Kata Dunchan tergesa-gesa. Bala bantuan. Mari kita lihat siapa orang itu. Mari kita lihat seberapa cakapnya dia. Anthony mencibir. Dia merasa pengaruhnya di kota tua cukup besar. Bahkan bala bantuan Walter tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Orang-orang ini sepertinya tidak boleh dianggap remeh. Merasakan betapa ganasnya pihak lain, keluarga Serena melompat ketakutan. Mereka mulai merasa tidak nyaman. Bibi Serena, jangan khawatir. Dunchan dan ayahnya ada di sini. Tidak masalah siapa yang ada di sisi lain. Rizzy buru-buru menghibur. Benar sekali. Selama ayahku ada di sini, tidak akan ada seorang pun yang berani melakukan apapun kepada kita di kota tua. Kata Dunchan sambil tersenyum. Ketika dia berkata demikian, lelaki-lelaki bertampang garang dalam balutan jas itu sudah semakin mendekat. Pria di depan memiliki aura yang tajam. Kemanapun pandangannya tertuju, banyak tekanan yang bisa dirasakan. Tidak ada yang berani menatapnya secara langsung. Ketika Leon menoleh, dia amat terkejut. Siapa lagi pria di depan kalau bukan Leopard, bos dunia bawah di sekitar Gunung Misklut. Ada cukup banyak orang di sekitar, dan tempat itu cukup berantakan. Leon juga ikut bergabung di antara kerumunan. Ia melihat Leopard, tetapi Leopard tidak langsung melihatnya. Leopard, akhirnya kau di sini. Aku dipukuli habis-habisan. Kau harus membalas dendam untukku. Walter terluka parah. Ia harus merangkak ke sisi Leopard. Ketika Leopard melihat keadaan Walter, ekspresinya berubah dingin. Walter, siapa yang melakukan ini padamu? Itu Anthony. Walter menunjuk tepat ke arah Anthony dengan ekspresi penuh kebencian di wajahnya. Meskipun Leon adalah orang yang menghajarnya lebih dulu, Leon tidak bertindak terlalu jauh. Sebaliknya, Antoniuslah yang memerintahkan anak buahnya untuk menyiksanya. Orang pertama yang ingin dia balas dendam tentu saja Anthony. Anthony, beraninya kau menghajar anak buahku. Apakah kamu sudah muak hidup? Tatapan Leopard langsung tertuju pada Anthony. Ketika Anthony bertemu pandang dengan Leopard, dia mulai menggigil dan wajahnya memucat. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria di belakang Walter adalah Leopard. Leopard adalah bos wilayah di sekitar Gunung Misklut. Wilayah kota tua dianggap sebagai salah satu wilayah kekuasaannya. Itu adalah salah satu dari banyak wilayah kekuasaannya. Anthony punya pengaruh di kota tua. Ia beroperasi secara legal dan di dunia bawah. Ia punya hubungan baik dengan beberapa bos. Namun, Leopard sudah jauh di atas level tersebut.
Chapter 156 Anthony sangat memahami koneksi dan kekuatan Leopard. Di hadapan Leopard, dia bukan apa-apa. Jika Leopard ingin membunuhnya, itu tidak ada bedanya dengan membunuh seekor semut. Siapa kau? Beraninya kau bicara seperti itu pada ayahku. Kau mau mati. Dunchan geram sambil menunjuk Leopard dan berteriak. Ia ingin menunjukkan kekuatannya di depan keluarga Lily. Tidak masuk akal. Diamlah sekarang, bocah nakal. Anthony memucat saat dia menamparkan wajah Dunchan dengan keras. Memukul. Semua orang bisa mendengar tamparan itu. Dunchan tercengang. Ia memegangi wajahnya sambil menatap ayahnya dengan tak percaya. Ayah, kenapa ayah memukulku? Kaulah yang seharusnya kupukul. Tahukah kau siapa orang di depan kita ini? Dia Leopard dari Mistcloud Mountain. Anthony mencaci maki. Leopard. Leon tercengang. Dia mungkin belum pernah bertemu Leopard sebelumnya, tetapi dia pasti pernah mendengar reputasi Leopard. Dia tahu bahwa Leopard adalah orang yang bertanggung jawab atas area di sekitar Gunung Mistcloud. Leopard jelas bukan orang yang bisa disinggung Anthony. Dasar bocah nakal, beraninya kau bersikap tidak sopan terhadap Leopard. Cepat berlutut dan minta maaf. Teriak Anthony. Dunchan ketakutan. Ia buru-buru berlutut di tanah. Leopard, aku salah. Aku tahu kesalahanku. Maafkan aku. Bahasa Indonesia. Leopard menatap Dunchan dengan dingin, tidak mengatakan apapun. Anthony mulai merasa semakin gugup. Ia mengumpulkan keberanian untuk memohon, Leopard, anakku tidak tahu siapa dirimu. Dia tidak bermaksud menghinamu. Tolong tunjukkan belas kasihan dan maafkan dia sekali ini saja. Anthony, baru beberapa hari. Kamu tampaknya jauh lebih berani sekarang. Tidak hanya berani menyakiti bawahanku, kau bahkan membiarkan anakmu bersikap tidak hormat padaku. Sepertinya kau sudah berpikir bahwa kau lebih baik dariku. Benarkah? Bab Leopard menyeringai. Tatapannya begitu dingin hingga Anthony merasakannya di tulang-tulangnya. Tatapan itu mengandung niat membunuh yang tak berujung. Merasakan aura pembunuh Leopard, Anthony ketakutan. Ia menjerit sambil berlutut dan memohon belas kasihan, Leopard, maafkan aku. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Melihat itu, keluarga Rizzy, Richard, dan Lily tercengang. Baik Rizzy maupun Richard melihat betapa berkuasanya Dunchan sebelumnya. Mereka tahu bahwa Anthony adalah orang yang kaya dan berkuasa. Akan tetapi, mereka tidak pernah menyangka bahwa pasangan kaya dan berkuasa itu akan mulai memohon belas kasihan Leopard setelah beberapa patah kata. Seberapa mengerikankah Leopard? Tentu saja, keadaan keluarga Lily tidak jauh lebih baik. Mereka mengira Anthony akan mampu membantu mereka mengatasi masalah ini dengan kekayaan dan kekuasaannya. Mereka menaruh semua harapannya pada Anthony. Namun, semakin besar harapan mereka, semakin besar pula kekecewaan mereka. Leopard mengejutkan semua orang di sana. Itu benar-benar memadamkan harapan yang ada di hati mereka. Hei, bukankah kalian berdua bersenang-senang menghajarku? Sekarang giliranku untuk membalas dendam. Walter sangat senang saat menendang Dunchan dan Anthony ke tanah. Wajah mereka berdua memerah karena marah, tetapi mereka bahkan tidak punya nyali untuk melawan dengan Leopard di sana. Chapter 157 Bagaimanapun, Leopard adalah kekuatan sejati di dunia bawah. Dia adalah sosok kejam yang tangannya penuh darah. Jika mereka berani membuat Leopard marah, mereka tidak tahu bagaimana Leopard akan membunuh mereka. Pria, seret mereka berdua keluar. Ikuti aturan kami. Keduanya akan dipotong salah satu anggota tubuhnya sebagai hukuman. Leopard mendengus dingin. Dengan perintah itu, para penjahat kejam di belakangnya menjatuhkan Dunchan dan Anthony. Macan tutul, jangan. Tolong, kasihanilah. Anthony dan Dunchan sama-sama pucat. Mereka memohon belas kasihan dengan panik, tetapi itu sia-sia. Bawa mereka pergi. Ekspresi Leopard dingin, dan dia tidak tergerak olehnya. Aturan dibuat karena suatu alasan. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi antara Walter dan Anthony, Anthony tetaplah seseorang yang memiliki peran dalam dunia bawah. Anthony menyakiti bawahannya tanpa izinnya. Itu merupakan tantangan bagi kekuasaan dan otoritasnya. Macan tutul sudah menunjukkan belas kasihan hanya dengan mengambil satu anggota tubuh.
Macan tutul, tunggu. Bukan hanya Duncan dan Anthony. Ada orang lain yang menyakitiku juga. Dia penyebab semua ini, kata Walter dengan kejam. Begitukah? Siapa lagi yang ada di sana? Ekspresi Leopard berubah muram. Mereka berada di wilayahnya. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak pengacau yang buta. Itu dia. Walter menunjuk tepat ke arah Leon, sambil berkata dengan nada mengejek, "Berat, bukankah kamu tadi begitu berani? Mari kita lihat seberapa sombongnya kamu sekarang." Benar sekali, Leon, kau mati. Boden menatap Leon dengan penuh kebencian. Dengan bantuan Leopard, Walter dan Boden menjadi sangat percaya diri. Leopard mengikuti arah yang ditunjuk Walter. Tatapannya sangat dingin dan tajam. Itu adalah ekspresi yang sangat mengerikan. Lily dan keluarganya ketakutan dan pucat. Setelah menyaksikan kekuatan Leopard, mereka menyadari betapa hebatnya Leopard. Dia bukanlah orang biasa yang bisa diganggu-gugat. Bahkan keluarga Leonard yang kaya dan berkuasa pun akan kehilangan anggota tubuh mereka. Itu pasti tidak akan berakhir baik bagi keluarga Cameron. Tiba-tiba, Lily, Serena, dan yang lainnya merasa lutut mereka lemas. Mereka kehilangan harapan. Tentu saja, mereka tidak pernah menyangka bahwa saat Leopard bertemu pandang dengan Leon, lutut Leopard pun mati rasa seperti lutut mereka. Ia hampir berlutut di tempat. "Leopard, aku tidak percaya kita bertemu lagi secepat ini." Leon menatap Leopard dengan dingin. "Bocah, kau pikir kau siapa? Beraninya kau berbicara dengan Leopard dengan santai. Kau mau mati." "Diam." Leopard menendang Walter hingga jatuh ke tanah dengan marah. Walter terjatuh dengan wajah terlebih dahulu, dan dia berbalik menatap Leopard dengan tak percaya. "Leopard, kenapa kau memukulku? Kaulah orang yang seharusnya kupukul. Beraninya kau bersikap tidak sopan terhadap Tuan Wolf. Kau gila." Leopard sangat marah saat ia mulai menendang Walter beberapa kali. Setelah kejadian di Mistwood Mountain sehari sebelumnya, dia mungkin tidak tahu apakah Leon adalah pacar Iris, tetapi dia tahu bahwa Leon dekat dengan Iris. Selain itu, Leon sudah berada di puncak Acquired State. Akan sangat mudah bagi Leon untuk menyingkirkannya. Terlebih lagi, berkat Leon yang memohon demi dirinya, Iris melepaskannya. Leon dapat dianggap sebagai penyelamatnya. Chapter 158. Walter bersikap tidak sopan kepada Leon. Tidak peduli bagaimana itu terjadi, dia tidak bisa mentolerirnya. "Leopard, kau tampak begitu mengesankan sekarang. Aku benar-benar tercerahkan." Leon menyeringai, niat membunuh di matanya terlihat jelas. Leopard menggigil saat dia buru-buru berlutut di depan Leon. "Tuan Wolf, aku tidak tahu kau ada di sini. Jika aku menyinggungmu dengan cara apapun, mohon maafkan aku." Melihat pemandangan itu, Boden dan Walter tercengang. Anthony dan Duncan tercengang. Bahkan Lily, Rizzy, dan yang lainnya benar-benar terkejut. Tidak seorang pun akan pernah bermimpi bahwa Leopard, yang pada dasarnya mendominasi seluruh tempat itu, akan berlutut di hadapan Leon. Apa yang terjadi? Mungkinkah Leon adalah seseorang yang bahkan lebih menakjubkan daripada Leopard? Semua orang terkejut saat mereka saling memandang. Mereka bisa melihat betapa terguncangnya mereka. Rizzy yang paling terguncang. Baru sebulan yang lalu, Leone dianggap sama sekali tidak berguna di perusahaan Manson. Semua orang memandang rendah Leon. Baru sebulan berlalu, tetapi Leon tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Dia tidak hanya sangat ahli dalam seni bela diri, bahkan Leopard, yang ditakuti dan dihormati Anthony, berlutut dan memohon belas kasihan di hadapan Leon. Apakah dia masih Leon yang sama yang dikenalnya? Sungguh tidak dapat dipercaya. "Macan tutul, kukira kau orang yang saleh. Aku menghormatimu sebagai seorang pria, dan itulah sebabnya aku memohon padamu. Saya tidak percaya saya salah. Kau menggunakan kekuatanmu secara sembrono, menindas warga sipil biasa. Itu tidak bisa dimaafkan. Jika aku tahu, aku akan melumpuhkanmu sendiri kemarin." Leon memiliki tatapan dingin dan membunuh di matanya. Macan tutul itu sangat ketakutan. Dia dengan panik memohon belas kasihan, "Tuan Wood, tolong kasihanilah. Saya mungkin bukan orang hebat, tetapi saya masih memiliki rasa kemanusiaan dalam diri saya.
Saya tahu apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Saya dapat meyakinkan Anda, saya selalu menjadi orang yang tidak pernah menyakiti siapapun yang tidak menyakiti saya terlebih dahulu. Saya tidak pernah melakukan apapun yang melanggar kode kehormatan kami. Saya juga tidak pernah menyakiti warga sipil manapun. Apa, kau masih mencoba membantah? Bawahanmu, Walter, menggunakan kekuatanmu untuk membantu sepupunya menindas temanku dan keluarganya. Itu tercela. Aku menyaksikan semuanya sendiri. Mungkinkah aku salah? Leon mencibir. Itu, Walter, apa yang kau lakukan? Aku akan melumpuhkanmu. Leopard sangat marah. Ia bereaksi cepat saat ia berdiri dan menendang Walter dengan ganas, membuat Walter terlempar. Leopard, bukan seperti itu. Walter buru-buru memanjat. Wajahnya penuh ketakutan. Dia sudah menyadari bahwa Leon luar biasa, tetapi sudah terlambat. Pria, seret Walter dan sepupunya keluar. Potong kaki mereka dan berikan pada anjing. Teriak si macan tutul dengan marah. Dengan perintahnya, bawahannya bergegas dan menangkap Walter dan Boden. Macan tutul, jangan. Aku tahu kesalahanku. Tolong kasihanilah aku kali ini. Walter tampak pucat saat ia memohon belas kasihan dengan panik. Boden berada dalam kondisi yang lebih buruk. Wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Ia jatuh terduduk di tanah, dan cairan kuning mengalir keluar dari celananya. Ia kencing. Dirinya dalam ketakutan. Chapter 159, bawa mereka pergi. Kata Leopard dingin. Setelah itu, bawahannya menyeret Walter dan Boden keluar seperti anjing. Tepat setelah itu, Leopard berlutut di hadapan Leon lagi sambil memohon dengan tulus. Tuan Wolf, saya punya banyak sekali bawahan, dan saya tidak mampu mengelola mereka dengan baik. Manajemen saya yang buruk telah menyebabkan Anda kesulitan kali ini. Saya minta maaf. Namun, saya bersumpah demi hidup saya bahwa saya selalu melakukan segala sesuatunya sesuai aturan. Saya selalu memastikan untuk hidup sesuai hati nurani saya. Tolong kasihanilah aku. Beri aku kesempatan untuk berubah. Apakah kau jujur padaku? Leon menatap Leopard dengan dingin. Leopard merasakan lebih banyak tekanan, tetapi dia tetap menatap Leon. Dia tidak berusaha menghindarinya sama sekali. Melihat betapa tulusnya ekspresi Leopard, dia tampaknya tidak berbohong. Kemarahan Leon sedikit mereda, karena kamu cukup tulus. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Namun, tidak ada lagi lain kali. Tuan Wolf, terima kasih. Terima kasih. Aku jamin, begitu aku kembali, aku akan memastikan untuk mengajari semua bawahanku dengan benar. Aku akan menyingkirkan para bajingan itu. Tidak akan ada yang kedua kalinya. Leopard sangat senang saat dia berulang kali meyakinkan Leon. Baiklah, kamu bisa bangun sekarang. Nada bicara Leon menjadi jauh lebih tenang. Ya, Leopard akhirnya bangkit. Bagian belakang bajunya basah oleh keringat dingin. Leopard, aku ingin meminta bantuan. Ini temanku, Lily. Kalau bisa, tolong jaga dia dan keluarganya dengan baik di masa depan. Jangan biarkan mereka diganggu oleh beberapa penjahat. Tidak lagi, kata Leon sopan. Dia tahu bahwa ini adalah wilayah Leopard. Selama Leopard menginginkannya, keluarga Lily tidak akan berada dalam bahaya lagi. Tuan Serigala, jangan khawatir. Serahkan saja padaku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Leopard buru-buru setuju. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang perlu dilakukan, kamu bisa pergi sekarang, kata Leon sambil tersenyum tenang. Bab 150. 20. Leopard tampak seperti beban yang terangkat dari pundaknya. Ia baru saja akan pergi ketika ia melihat Duncan dan Anthony masih ditangkap oleh anak buahnya. Ia ragu sejenak sebelum berkata, Tuan Wolf, apa yang harus kulakukan dengan mereka? Duncan menatap Leon, dan jantungnya berdebar kencang. Ia tampak sangat gelisah. Dia ingat bagaimana dia melihat Leon sebagai saingan cintanya. Dia mengejek Leon berkali-kali. Jika Leon ingin membalas dendam, dia tidak akan bisa pergi dengan mudah. Tuan Wolf, aku tadi buta. Aku bersikap kasar padamu. Tolong tunjukkan belas kasihan padaku. Saya jamin, saya akan pastikan untuk menjaga jarak dari Nona Cameron di masa depan.
Saya tidak akan mengganggunya, Dunchan berlutut dan memohon belas kasihan. Setelah kejadian itu, dia menyadari bahwa Leon adalah seseorang yang bahkan lebih hebat dari Leopard. Dia tidak akan berani berebut wanita dengan Leon. Dia langsung lupa kalau sedang bersama Lily. Leon menatap Dunchan dengan tenang. Dia hanya berteman dengan Lily, jadi dia tidak peduli jika Dunchan ingin mengejar Lily. Adapun Dunchan yang mengejeknya, itu bukan apa-apa. Dia tidak serendah itu. Keduanya tidak bersalah. Biarkan saja mereka pergi, kata Leon sambil tersenyum. Leopard mengangguk dan memberi isyarat kepada bawahannya untuk membiarkan Dunchan dan Anthony pergi. Bab 160, terima kasih. Terima kasih, Tuan Wolf. Keluarga Leonard berhasil menyelamatkan hidup mereka. Mereka tampak sangat emosional saat terus-menerus mengucapkan terima kasih kepada Leon. Jika bukan karena Leon, mereka berdua pasti tidak akan bisa menghindari pemotongan anggota tubuh mereka oleh Leopard. Leon pasti membantu mereka. Setelah itu, mereka berdua dan Leopard mengucapkan selamat tinggal. Mereka semua pergi dengan tergesa-gesa. Melihat semua orang pergi, Lily, Rizzy, dan yang lainnya akhirnya tersadar dari linglung. Leon, siapa kau sebenarnya? Rizzy menatap Leon dengan kaget. Seolah-olah dia sedang menatap orang asing. Aku adalah diriku sendiri. Siapa lagi yang bisa kujadikan diriku? Leon mengangkat bahu. Tapi, hanya dalam waktu sebulan, bagaimana kau bisa menjadi begitu cakap? Rizzy tidak percaya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam sebulan. Bukankah begitu? Kata Leon sambil tersenyum. Wajah Rizzy memerah saat dia teringat betapa kasarnya dia terhadap Leon sebelumnya. Dia menggigit bibirnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Leon, maafkan aku. Aku sangat kasar padamu sebelumnya. Aku minta maaf. Aku harap kamu tidak keberatan. Tidak apa-apa. Kita dulunya adalah rekan kerja. Kita bekerja bersama selama 3 tahun, dan kau bahkan sepupu Lily. Ini tidak perlu dibicarakan, kata Leon sambil tersenyum lebar. Emosimu masih sama, Rizzy mendesah. Ia bertanya-tanya apakah Leon memang selalu mampu seperti itu. Hanya saja semua orang menganggap Leon tidak berguna, dan tidak ada yang memberinya kesempatan untuk bersinar. Leon, kali ini semua berkatmu. Kamu telah membantu keluarga kami sekali lagi. Terima kasih banyak, kata Serena penuh rasa terima kasih. Lily dan Jared juga sangat berterima kasih. Bibi Serena, kamu tidak perlu bersikap begitu sopan. Lily dan aku adalah rekan kerja dan teman. Kita seharusnya saling membantu. Leo tersenyum. Serena pun tersenyum. Ia semakin bahagia bersama Leon. Sayang sekali Leon sudah bercerai. Hidup bersama Leon tidak akan menyenangkan bagi Lily. Terserahlah. Dia akan membiarkan semuanya terjadi dengan sendirinya. Bu, jangan buang-buang waktu lagi. Leon bahkan belum menghabiskan makanannya. Ayo makan. Rizzy, Richard, ayo bergabung dengan kami, kata Lily sebelum mengundang semua orang kembali ke rumah. Di ruang makan, piring-piring menjadi dingin setelah sekian lama. Lily memanaskan semuanya kembali. Setelah itu, mereka mulai makan bersama, menikmati waktu mereka dengan berbincang-bincang. Tanpa mereka sadari, mereka semua menjadi semakin dekat. Dalam beberapa hari berikutnya, Iris disibukkan dengan kontrak dengan Week Group sepanjang waktu. Seperti biasa, Leon akan berangkat kerja tepat waktu. Ia belajar hal-hal dasar dari Gracie dan dengan cepat berhasil menguasai semuanya. Kehidupan sangat damai pada saat itu. Namun, Leon sangat bahagia dengan hidupnya. Ia bisa bersama Iris setiap hari. Pagi itu, Ariel masuk ke kantor dengan sepatu hak tingginya. Leon, seharusnya kau sudah belajar banyak dari Gracie, kan? Mulai besok, Anda akan pindah ke kantor saya. Saya sendiri yang akan memandu Anda.